Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 kelas L46G3 akan mempresentasikan tugas besar sistem telekomunikasi. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Jipa Mongkas dengan NIM Dan 110223084. perkenalkan nama saya Andran Akbar Maulana dengan NIM 11022220057. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hanif dengan NIM 11022231131. Di sini kelompok kami akan membahas tentang hybrid multiple access, yaitu kombinasi FDMA, TDMA, dan CDMA dalam komunikasi satelit dan IoT. Next. Oke, kali ini masuk di pengertian. Hari ini kami akan membahas tentang Hybrid Multiple Access atau HMA. Apa itu Hybrid Multiple Access? HMA adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa metode multiple access, yaitu FDMA, TDMA, dan CDMA. Dengan mengintegrasikan ketiga metode ini, HMA mampu mengatasi kekurangan masing-masing teknik dan menciptakan sistem komunikasi yang lebih efisien, fleksibel, dan andal. Pendekatan ini sangat menjanjikan terutama untuk meningkatkan kinerja komunikasi satelit dan jaringan IoT. Dengan efisiensi yang lebih baik, HMA menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi kebutuhan komunikasi yang terus berkembang. Namun, implementasi HMA tidaklah tanpa tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang harus diatasi. Yang pertama, ada kompleksitas sistem. Penggabungan beberapa teknik memerlukan desain yang lebih rumit. Kedua, ada overhead system. Penambahan protokol atau proses tambahan bisa membebani sistem. Yang ketiga, ada intervensi. Kombinasi metode dapat meningkatkan resiko gangguan sinyal. Next. Oke, di sini ada fungsi. Yang pertama ada mengatasi keterbatasan spektrum frekuensi. Yang kedua meningkatkan kapasitas pengguna dalam satu kanal komunikasi. Dan ketiga memanfaatkan kelebihan masing-masing teknik untuk aplikasi yang berbeda. Next. Oke, selanjutnya ada tantangan. Kompleksitas sistem, overhead system, dan intervensi merupakan tiga tantangan utama dalam implementasi HMA. Menggabungkan tiga teknik akses ganda yang berbeda, yaitu FDMA, TDMA, dan CDMA, dalam satu sistem menciptakan jaringan yang sangat kompleks. Kompleksitas ini timbul dari kebutuhan untuk mengelola alokasi sumber daya yang dinamis, sinkronisasi antara berbagai modul, dan protokol kontrol yang rumit. Akibatnya, overhead system meningkat secara signifikan, karena diperlukan sumber daya, komputasi yang lebih besar untuk menjalankan algoritma yang kompleks dan mentransmisikan informasi kontrol tambahan. Selain itu, interferensi antar pengguna dan noise dari lingkungan dapat mengganggu kualitas sinyal dan mengurangi kinerja sistem. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan desain sistem yang cermat, pemilihan algoritma yang tepat, dan optimasi parameter sistem secara menyeluruh. Solusi yang kami tawarkan, yang pertama ada modularisasi dan standarisasi, adalah membagi sistem menjadi modul-modul yang lebih kecil dan mengikuti standar yang jelas untuk memudahkan pengembangan dan interoperabilitas. Yang kedua, optimasi algoritma, yaitu menggunakan algoritma yang lebih efisien untuk pemrosesan sinyal dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, teknik pengurangan interferensi, yaitu menggunakan teknik seperti spread spectrum, ekualisasi, dan pengelolaan interferensi aktif. Yang keempat, kecerdasan buatan dengan menerapkan pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan untuk mengoptimalkan sistem secara real time. Virtualisasi. Yang kelima ada virtualisasi dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik. Cara kerjanya. Pertama ada FDMA. Apa sih FDMA itu? FDMA itu merupakan frekuensi division multiple access. FDMA membagi bandwidth menjadi beberapa saluran frekuensi yang terpisah. Setiap pengguna akan dialokasikan satu saluran frekuensi yang unik. Cara kerjanya, setiap pengguna menggunakan bagian spektrum frekuensi yang berbeda untuk mengirim data. Hal ini mirip dengan beberapa saluran radio yang berbeda, di mana setiap saluran digunakan oleh satu stasiun radio. Kelebihan dari FDMA ini, yang pertama ada sederhana, yang kedua ada mudah diimplementasikan.
Kekurangannya, efisiensi spektrum rendah karena terdapat gap antara saluran-saluran frekuensi untuk menghindari interferensi. Yang kedua, ada TDMA. TDMA itu merupakan Time Division Multiple Access. TDMA itu membagi waktu menjadi slot-slot waktu yang kecil. Setiap pengguna akan mendapatkan alokasi slot waktu tertentu untuk mengirimkan data. Cara kerjanya, pengguna secara bergantian menggunakan seluruh bandwidth dalam slot waktu yang telah ditentukan. Kelebihan dari TDMA ini adalah efisiensi spektrum yang lebih dibandingkan FDMA. Kekurangannya, sinkronisasi antara pengguna sangat penting. Keterlambatan dalam pengiriman data dapat menyebabkan tabrakan data. Yang ketiga ada CDMA. CDMA merupakan Code Division Multiple Access. CDMA menggunakan kode unik untuk membedakan pengguna yang berbeda. Semua pengguna dapat menggunakan seluruh bandwidth secara bersamaan, tetapi dengan kode yang berbeda. Cara kerjanya, setiap pengguna memiliki kode spread spektrum yang unik. Sinyal data dimodulasi dengan kode ini sebelum dikirimkan. Di sisi penerima, kode yang sama digunakan untuk memulihkan sinyal asli. Kelebihan yaitu yang pertama ada kapasitas tinggi, yang kedua ada tahan terhadap interferensi. Kekurangannya yaitu kompleksitas implementasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada OFDMA, yaitu Orthogonal Frequency Division Multiple Access. OFDMA ini menggabungkan konsep FDMA dan TDMA. Bandwidth dibagi menjadi banyak subcarrier yang ortogonal, dan setiap subcarrier dialokasikan ke pengguna atau data yang berbeda dalam slot waktu tertentu. Cara kerjanya, OFDMA ini menggunakan banyak subcarrier dengan frekuensi yang berbeda secara ortogonal. Setiap subcarrier ini dapat dialokasikan secara dinamis ke pengguna yang berbeda berdasarkan kebutuhan. Kelebihannya, yang pertama ada fleksibel, yang kedua ada efisiensi spektrum tinggi, yang ketiga ada tahan terhadap multipath fading. Kekurangannya yaitu kompleksitas implementasi OFDMA ini lebih tinggi dibandingkan FDMA atau TDMA. Selanjutnya ada NOMA atau Non-Orthogonal Multiple Access. NOMA memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya yang sama dengan menggunakan teknik seperti power multiplexing atau kode multiplexing. Cara kerjanya yaitu pengguna dengan sinyal kuat akan dialokasikan daya dengan daya yang lebih rendah. Sedangkan pengguna dengan sinyal lemah akan dialokasikan daya yang lebih tinggi. Di sisi penerima, teknik deteksi seperti successive interference consonance digunakan untuk memisahkan sinyal pengguna. Kelebihannya, ada kapasitas yang tinggi dan efisiensi spektrum yang tinggi. Kekurangannya yaitu kompleksitas implementasi yang sangat tinggi dan membutuhkan algoritma deteksi yang canggih. Keunggulan utama dari FDMA yaitu sederhana. TDMA efisiensi spektrum lebih tinggi, CDMA kapasitas tinggi dan tahan interferensi, OFDMA fleksibel dan efisiensi spektrum tinggi, NOMA kapasitas tinggi dan efisiensi spektrum yang tinggi. Kekurangan utama dari FDMA yaitu efisiensi spektrum rendah, kekurangan utama dari TDMA yaitu sinkronisasi yang penting, kekurangan utama dari CDMA yaitu kompleksitas yang tinggi, kekurangan utama dari OFDMA yaitu kompleksitas yang tinggi, dan kekurangan utama dari NOMA yaitu kompleksitas yang sangat tinggi. Selanjutnya. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi dalam kehidupan seharinya ada 4 yang kami ambil. Yang pertama yaitu pada sistem komunikasi satelit. Dalam komunikasi satelit seperti VSAT, Very Small Aperture Terminal, FDMA digunakan untuk membagi frekuensi antar sel. TDMA digunakan untuk membagi slot waktu antar pengguna. Dan CDMA untuk meningkatkan kapasitas dalam satu sel. Contoh dari komunikasi satelitnya yaitu TV satelit, seperti layanan DTH atau Direct to Home, menggunakan komunikasi satelit untuk mengatur siaran ke berbagai wilayah. Selanjutnya, implementasi kedua yaitu jaringan IoT. HMA atau Hybrid Multiple Access memungkinkan banyak perangkat IoT berbagi sumber daya komunikasi. Misalnya sensor rumah pintar menggunakan kombinasi ini untuk berkomunikasi melalui gateway pusat. Next.
Implementasi ketiga yaitu pada jaringan seluler. Jaringan seluler pada zaman modern ini sudah berkembang pesat, seperti adanya teknologi LTE menggunakan OFDMA. OFDMA itu Orthogonal Frequency Division Multiple Access, yaitu turunan dari FDMA yang berfungsi untuk membagi frekuensi, TDMA untuk membagi slot waktu, dan NOMA, Non-Orthogonal Multiple Access, yaitu turunan dari CDMA untuk efisiensi spektrum. Contohnya yaitu jaringan 4G dan 5G. Implementasi keempat yaitu pada bidang industri, yaitu pada pabrik pintar menggunakan HMA untuk memungkinkan komunikasi real time antara robot, sensor, dan sistem pusat. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Soal pertama yaitu sebuah sistem komunikasi satelit menggunakan kombinasi FDMA dan TDMA. Spektrum total 10 MHz dibagi menjadi 10 subkanal menggunakan FDMA, dan setiap subkanal memiliki 5 slot waktu dengan TDMA. Berapa jumlah maksimum pengguna yang dapat dilayani dalam sistem ini? Jawabannya yaitu berdasarkan pertanyaannya, total subkanal pada FDMA ada 10 subkanal. Slot waktu per subkanal pada TDMA ada 5. Jadi rumusnya adalah subkanal dikali dengan slot waktu, yaitu 10 kali 5 sama dengan 50. Jadi sistem yang dapat melayani komunikasi satelit terdapat 50 pengguna secara bersamaan. Next. Selanjutnya soal kedua, yaitu sebuah sistem hybrid multiple access menggunakan FDMA dan CDMA. Terdapat 5 subkanal FDMA dan setiap subkanal mendukung hingga 10 pengguna dengan CDMA. Berapa kapasitas total sistem? Berdasarkan pertanyaannya, kita dapat mencari tahu subkanal pada FDMA ada 5. Kapasitas per subkanal pada CDMA ada 10 pengguna. Rumusnya yaitu subkanal FDMA dikali dengan kapasitas subkanal pada CDMA. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi sistem yang mendukung ada 50 pengguna secara total. Next. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 10 kelas L46G3. Mohon maaf bila ada perkataan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.